Hai, perkenalkan nama saya Verni Kalarensia Holanda Bornebaban dengan NIM 21050400097. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Hukum Kekayaan Intelektual, di mana adanya putusan perlindungan hukum terhadap hak cipta mengenai lagu Lagi Cantik, putusan nomor 82 PDT sus HKI Cipta 2019 PN Niaga Jakarta Pusat. Yang pertama, adanya kronologi di mana fakta menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta seperti perubahan lirik, aransemen ulang yang dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Sebab tidak jarang konten kreator yang dalam kegiatan kreativitasnya mempublikasikan kontennya tanpa memperoleh persetujuan tertulis ataupun lisensi, atau bahkan tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Begitu pula yang terjadi dalam kasus keluarga Gen Halilintar dengan label musik Naga Suara, yaitu ketika anggota keluarga Gen Halilintar mengunggah video menyanyikan lagu Lagi Cantik pada channel YouTube-nya tanpa meminta persetujuan sebelumnya dari Naga Suara sebagai pemegang hak cipta dari lagu tersebut, dan membawa kasus ini hingga ke jalur hukum. Terkait bukti-bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan yang melalui pertimbangan hukum hakim, maka didapati dari keterangan saksi yakni Tarik Halilintar dan Atta Halilintar yang menyatakan bahwa perbuatan cover song yang dilakukan keluarga itu tidak dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bahkan Atta Halilintar siap untuk membuktikan bahwa konten tersebut sama sekali tidak mendatangkan keuntungan secara material sebagaimana yang digugat oleh pihak label musik Naga Suara. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan upaya pidana dinilai lebih efektif dibandingkan apabila dengan upaya perdata. Mengenai kasus yang terjadi di antara label musik Naga Suara dan Gen Halilintar ini, maka dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian sengketa yang digunakan oleh kedua belah pihak adalah melalui jalur pengadilan atau litigasi. Sebab sebagaimana faktanya bahwa gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kemudian upaya yang digunakan sebagai proses penyelesaian sengketa tersebut adalah upaya perdata. Gen Halilintar juga mengklaim bahwa tidak memperoleh keuntungan komersial apapun dari cover song ini. Menurut pihak Naga Suara, pernyataan tersebut tidak dapat diterima sebab walaupun pada kenyataannya Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil kegiatan tersebut, namun pastilah terjadi penambahan subscriber pada channel YouTube keluarga tersebut, dan hal tersebut juga dinilai sebagai bentuk keuntungan. Sehingga sudah pasti terjadi penambahan viewers maupun subscriber pada channel YouTube keluarga tersebut. YouTube sebagai platform digital di mana Gen Halilintar membagikan videonya memang menjanjikan pemberian uang kepada setiap pemilik akun YouTube yang viewersnya sudah mencapai jumlah tertentu. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta pada tuntutan yang diberikan pada pihak label musik Naga Suara dalam gugatan terhadap Gen Halilintar, yaitu berupa ganti rugi sebesar 9,5 miliar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan perlindungan bagi pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, maka dapat meminta ganti kerugian sepanjang sejumlah kerugian yang dialaminya. Dalam hal ini, label musik Naga Suara sebagai pemegang hak cipta sekaligus pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas tindak cover song yang tidak memiliki izin atau lisensi yang diberikan oleh pihak Naga Suara tersebut meminta ganti kerugian material sebesar 9,5 miliar terhadap Gen Halilintar. Yang kedua, adanya pasal-pasal yang digugat di mana yang dijelaskan dalam perkara mengenai pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ketiga, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan. Yang ketiga, adanya keputusan hakim Pengadilan Niaga di mana
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan nomor 82/PDT-Sus hak cipta /2019/PN Niaga Jakarta Pusat, di mana tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh para penggugat dalam pokok perkara. Yang pertama, menolak gugatan para penggugat seluruhnya. Yang kedua, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 5.411.000. Yang keempat, adanya dasar hukum di mana pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan yang bersangkutan. Selanjutnya ada yang putusan nomor 3/PDT-Sus HKI/2017/PN Semarang, yang dimulai dengan kronologi bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang dimuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut tertanggal 22 November 2017 yang dimasukkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 November 2017 di bawah nomor register 3/PDT Sus HKI/2017/PN Semarang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas dengan nama PT Inter Sport Marketing dengan nomor akta pendirian nomor 2 tertanggal pada 5 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Charisias Omawel SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas tertanggal 23 Februari 2011, dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPS PT Intersport Marketing nomor 5 tertanggal pada 5 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita SH, Notaris di Jakarta, yang mana terhadap perubahan tersebut telah dicatatkan perubahan data perseroan PT Intersport Marketing pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 2014. Yang kedua, adanya bahwa penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut yang bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan, baik yang dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan badan-badan, organisasi-organisasi, atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar negeri. Yang ketiga, bahwa dalam rangka kegiatan keolahragaan berskala internasional yakni 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia Brazil 2014, penggugat adalah penerima lisensi dari Federation International de Football Association, yang merupakan sebuah organisasi sepak bola internasional yang berkedudukan di FIFA Street 20 PO Box 6 untuk tayangan Piala Dunia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, bahwa hak media untuk tayangan Piala 2014 FIFA World Cup Brazil di wilayah Republik Indonesia di dalam realisasinya menggugat telah memberikan sublisensi untuk tayangan terestrial TV broadcaster, yaitu antara lain NTV dan TV One. Sedangkan untuk tayangan berbayar atau pay TV broadcaster, yaitu antara lain Cavision dan Viva Sky, dan Internet Mobile Rights ke Domikado. Bahwa terhadap hak-hak eksibisi publik atau hak-hak areal komersial atau untuk kepentingan komersial selanjutnya, penggugat telah menunjuk serta memberi kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana surat penunjukan PT Intersport Marketing kepada PT Nonbar tertanggal 12 November 2013 dan pembaruan surat penunjukan PT Intersport Marketing kepada PT Nonbar tertanggal 10 Mei 2014. Dan yang kelima, bahwa berdasarkan eksklusivitas ini, PT Nonbar ditunjuk sebagai koordinator tunggal aktivitas penayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil baik
secara nonton bareng maupun tidak yang mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia, yang bila mana karena eksklusivitas ini tidak ada pihak lain termasuk para broadcaster yang memiliki hak untuk sosialisasi, pemasaran, pengawasan, dan penertiban izin penggunaan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil secara komersial di tempat-tempat komersial yaitu hotel, mal, gedung pertemuan, restoran, kafe, ataupun tempat-tempat berkumpul masyarakat lainnya, yang dimana penyelenggaraan dan pemilik tempatnya akan mendapatkan keuntungan secara komersial dan adanya tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil. Yang kedua, adanya dasar hukum di mana memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta perundang-undangan yang lainnya yang bersangkutan. Yang ketiga, pertimbangan hakim, bahwa hakim mempertimbangkan dari segi perjanjian lisensi, pencatatan perjanjian lisensi, perjanjian sublisensi, sosialisasi perjanjian lisensi, perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta, pembayaran ganti rugi, sita jaminan dan putusan serta-merta, dan biaya perkara. Yang keempat, adanya pasal-pasal yang digugat. Yang pertama itu pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, adanya pasal 1 ayat angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Yang ketiga, pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat mempunyai akibat hukum yang terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan Direktorat Jenderal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam daftar hukum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenakan biaya. Perjanjian lisensi yang telah dicatat oleh Menteri-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam daftar umum perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dan yang terakhir, pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. Adanya putusan ketiga nomor 6 garis miring PDT titik sus garis miring hak cipta garis miring 2021 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat. Yang pertama, adanya kronologi bahwa penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta atas jenis ciptaan seni motif dengan judul ciptaan batik daun hijau Nusantara yang terdaftar dengan nomor C002017036679 tanggal 29 Agustus 2017. Kedudukan penggugat sebagai pihak yang berkepentingan tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat adalah pengusaha di bidang kain sejak tahun 1999, di mana sebelumnya penggugat bekerja di perusahaan tekstil. Usaha penggugat dirintis atau diawali dari baju muslim, kemudian sekitar tahun 2004 mulai membuat seragam kain dengan motif batik. Kemudian penggugat bekerjasama dengan PGRI dan Korpri se-Indonesia. Yang kedua, bahwa pada tanggal 20 Juni tahun 2011 penggugat telah menciptakan hasil ciptaannya atas seni motif batik hijau, yang mana hasil ciptaannya tersebut telah diwujudkan dalam kain dan telah digunakan oleh penggugat. Yang ketiga, bahwa penggugat dalam memproduksi atas kain batik dengan seni motif batik hijau tersebut dalam jumlah besar dengan menggunakan digital printing, maka pada saat itu penggugat hanya mendaftarkan
kain dengan motif batik tersebut untuk perlindungan komposisi garis dan komposisi warna dalam desain industri pada tanggal 29 Juli 2011 dengan nomor pendaftaran 0029862 tertanggal 17 Februari 2012 di mana penerimaan permohonan pada tanggal 29 Juli 2011. Yang keempat, maka dengan demikian setidak-tidaknya sejak tanggal 29 Juli 2011, penggugat telah terbukti menciptakan seni motif batik hijau tersebut walaupun belum didaftarkan dalam sertifikat hak cipta. Yang kelima, bahwa karena semenjak seni motif batik hijau yang mana hasil ciptaannya tersebut telah diwujudkan dengan kain dan dijual kepada masyarakat, maka secara otomatis masyarakat di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya telah mengenal produksi dari kain batik dengan motif batik hijau milik penggugat. Selanjutnya, berkat kualitas yang baik dan harga yang terjangkau serta sistem pemasaran yang bagus, maka hasil produksi kain batik dengan seni motif batik hijau dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, penggugat telah memiliki pangsa pasar tersendiri untuk hasil produksi lain batik dengan seni motif batik hijau tersebut. Yang kedua, adanya dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999. Yang ketiga, pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Dan yang terakhir, peraturan-peraturan yang bersangkutan. Yang ketiga, pertimbangan hakim, di mana menimbang bahwa berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 69 ayat 1 pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga, maka oleh karena permohonan pendaftaran ciptaan yang dimohonkan oleh tergugat dengan judul ciptaan batik daun hijau Nusantara adalah didasarkan pada alas hak yang tidak benar atau telah didaftarkan atas dasar unsur itikat tidak baik, maka sebagai akibat hukumnya surat pencatatan ciptaan nomor C0020 1703-679 hak ciptaan dengan judul ciptaan batik daun hijau Nusantara atas nama Rudi Sanjaja Setiawan pada tanggal 29 Agustus 2017 harus dibatalkan. Dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan. Yang keempat, adanya dasar pasal-pasal yang digugat. Yang pertama, pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Yang kedua, pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Demikianlah keputusan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.